Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat belajar bersama di kuliah online ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Vita Aprilina selaku dosen perpajakan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelum masuknya ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nanang Lutfi. Nama saya Mega Turitami. Saya Wulandari. Nama saya Aprilia Triwulandari. Baik, saya akan menjelaskan slide yang pertama mengenai pajak PPh pasal 21. Nah, arti dari pajak itu sendiri yang teman-teman sudah ketahui, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau biasa dibilang dipaksakan dengan tidak adanya jasa timbal secara langsung. Akan tetapi, dana yang digunakan untuk pengeluaran umum di dalam negeri. Nah, arti dari pajak PPh pasal 21 ini merupakan pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini. Subjek atau wajib pajak PPh pasal 21. Yang dimaksud dengan subjek adalah orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Ada 3 subjek dalam PPh pasal 21. Yang pertama adanya pegawai. Yang kedua adanya penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang tidak wajib pajak pada PPh pasal 21. Yang pertama ada pejabat perwakilan diplomatik ataupun pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima ataupun memperoleh penghasilan di luar dari pekerjaan mereka tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik yang sama. Lalu yang kedua, ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha ataupun kegiatan lain yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lalu yang ketiga, ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK 04/2000, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK 03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Lalu yang keempat, ada Peraturan Menteri Keuangan
nomor PMK 254/PMK03/2008 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Lalu yang kelima, ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 57/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 maupun pasal 26. Lalu, yang keenam, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK 011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan kena pajak. Lalu yang ketujuh, ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja pemotong pajak PPh pasal 21, yaitu yang pertama ada pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan, baik pusat maupun cabang. Nah, di sini itu dalam bentuk membayar gaji, upah, tunjangan, atau apapun sebagai imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayarkan gaji, upah, tunjangan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa dan kegiatan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada dana pensiun atau badan yang terkait dengan dana pensiun. Kemudian yang keempat yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, misalkan seperti usaha restoran atau mungkin buka swalayan atau jenis usaha yang lainnya itu terkena. Kemudian selanjutnya ada penghasilan apa saja yang dipotong PPh pasal 21, yaitu di sini ada 7, yaitu yang pertama penghasilan yang diterima pegawai tetap yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kemudian yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur. Kemudian yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, misalkan seperti pesangon, tunjangan hari tua, dan juga tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian yang keempat, itu ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas seperti upah harian, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu ada imbalan kepada bukan pegawai. Nah, di sini tuh ada contohnya honorarium, kemudian komisi, dan fee. Nah, yang keenam ada imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat. Kemudian yang terakhir yang ketujuh itu ada penerima dalam bentuk antara dan atau kenikmatan lainnya. Untuk selanjutnya di slide 8, cara perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Ya, dilihat tabel pertama, PTKP 2016 wajib pajak yang belum menikah, yaitu wajib pajak perorangannya itu sebesar 54 juta. Setiap ada satu tanggungan itu dikenai pajak sebesar 4.500.000 dan maksimal 3 tanggungan. Dan di tabel kedua, PTKP wajib pajak yang sudah menikah yaitu 58.500.000 karena 54 jutanya untuk perorangan dan 4,5 juta itu untuk pajak menikahnya. Nah,
yang tabel ketiganya PTKP wajib pajak kawin, penghasilan istri dan suami itu digabung, yaitu sebesar 112.500.000. Karena digabung ini, dapat dari mana 112.500.000? Yaitu 54 juta pajak suami, 54 juta pajak istri. Jadi totalnya 108 juta ditambah pajak yang sudah menikah, yaitu 4.500.000. Totalnya 112.500.000. Nah, tanggungan ini ketika dia mempunyai anak, setiap satu anak tanggungannya itu 4.500.000. Oke, selanjutnya slide 9. Tarif pajak atau penghasilan neto. Tarif pajak ini diambil dari penghasilan neto. Jika penghasilan netonya sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya sebesar 5%. Jika lebih dari 50 juta atau 50 juta sampai 250 juta, maka dikenakan pajak sebesar 15%. Jika 250 juta sampai dengan 500 juta, maka dikenakan pajak 25%. Dan yang terakhir, jika penghasilannya netonya di atas 500 juta, maka dikenakan pajak sampai dengan 30%. Oke. Di sini kita lihat ada contoh kasus. Jaya Arjuna adalah seorang PNS golongan 4A yang memiliki NPWP. Pada bulan Februari 2016, memiliki gaji pokok sebesar Rp3.500.000, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2%, dan tunjangan fungsional 3 juta, iuran pensiun 4,75% dengan status kawin dengan anak 2. Nah, diasumsikan pajak yang terutang dari bulan Januari sampai dengan Desember bekerja penuh. Bisa dilihat ya di sini. Gaji pokok Tuan Arjuna yaitu sebesar 3.500.000. Tunjangan istri tetap 10%, tunjangan anak 2% karena dia memiliki 2 anak, berarti tunjangannya menjadi 4%. Tunjangan fungsional tetap 3 juta dan iuran pensiun 4,75%. Ya, kita lanjut ke pembahasannya. Ya, di sini pembahasan pajak terutang Tuan Jaya Arjuna. Ya. Yang pertama tadi Tuan Jaya Arjuna mempunyai gaji pokok sebesar 3.500.000. Tunjangan istri 10% dari gaji pokok yaitu 350.000. Tunjangan anak 4% karena tadi anaknya 2 ya. Dari gaji pokok juga yaitu sebesar 140.000 dan tunjangan fungsionalnya 3 juta. Nah, ketemulah hasil total penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebesar Rp6.990.000. Ini didapatkan dari gaji pokok serta tunjangan yang diterima oleh Tuan Jaya Arjuna. Nah, yang kedua yaitu pengurangan. Setelah kita tadi menerima penghasilan bruto, kita juga pengurangan. Pengurangannya terdiri dari biaya jabatan 5%, biaya pensiunan 4,75%. Nah, karena tadi Tuan Jaya Arjuna adalah seorang PNS, yaitu biaya jabatan 5% per bulan, tidak lebih dari 500.000. Nah, biaya jabatan dan biaya pensiunan ini diambil atau dipotong dari total penerimaan bruto. Total penerimaan brutonya kan 6.990. Nah, biaya jabatan 5%. Jadi 5% dari 6.990 adalah Rp349.500. Begitupun biaya pensiunan yaitu sebesar Rp322.025. Nah, total pengurangan sebesar Rp681.525. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan penghasilan neto per bulannya dengan cara mengurangkan total penerimaan bruto dan pengurangan tadi biaya jabatan dan biaya pensiun, yaitu sebesar Rp6.990.000 dikurang Rp681.525 dengan hasil Rp6.308.475. Nah, setelah dapat kita penghasilan neto per bulan, tadi kan di soal itu, di contoh kasusnya itu penghasilan neto selama setahun. Nah, berarti kalau per bulannya sudah ketemu, tinggal dikalikan 12 saja.
Rp6.308.475 dikalikan 12 dengan hasil Rp75.701.700 dan PTKP K2 nya yaitu sebesar Rp67.500. Bisa dilihat di tabel 2 slide 8 ya. PTKP ini penghasilan tidak kena pajak kawin anak 2 yaitu Rp67.500. Nah, setelah penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP setahun, ketemulah pajak penghasilan kena pajak sebesar Rp8.201.700. Nah, dari PKP ini kita bisa menentukan nih tarif pajaknya. Karena di sini tarif pajaknya kurang dari 50 juta, bisa dilihat ya di tabel di slide 9. Jika kurang dari 50 juta, maka tarif pajaknya sebesar 5%. Nah, tinggal dikalikan saja nih. 8.201.700 dikali 5%. Nah, dapatnya Rp410.085. Ya, kita bulatkan 410.100 lah ya selama setahun. Jika diasumsikan bayarnya per bulan, tinggal dibagi 12 saja. Berarti sebulannya 34.173, bisa dibulatkan 34.200. Jadi pajak yang dibayarkan Tuan Arjuna atau pajak terutang yang harus dibayarkan Tuan Arjuna kepada pemerintah yaitu sebesar Rp410.100. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika masih kurang paham, bisa ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.